Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cika Wahyu Widya dengan NIM 19030234 dan kelompok saya Husnul Khotimah dengan NIM 1903020019 dan Wulan Puji Lestari dengan NIM 1903020055. Di sini kami akan menjelaskan tentang e-commerce. Pengertian e-commerce yaitu suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual barang atau jasa elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Jenis e-commerce yaitu B2B atau business to business yang meliputi transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Yang kedua, business to consumer, jenis perdagangan elektronik yang melibatkan pelaku bisnis dan konsumen. Yang ketiga, C2C atau consumer to consumer, jenis e-commerce yang dilakukan antar konsumen dengan konsumen yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa. Keuntungan bisnis e-commerce yaitu tidak ada batasan geografis, biaya lebih terjangkau, menghemat waktu, buka 24 jam, dan memudahkan pencarian. Jenis-jenis resiko. 1. Resiko finansial, yaitu kemungkinan kerugian keuangan. Contoh, bagaimana kalau setelah saya transfer barang tidak dikirim. 2. Resiko sosial, yaitu kemungkinan kerugian yang berhubungan dengan pengaruh nilai-nilai sosial maupun pandangan dari teman atau di keluarga. Contoh, bagaimana kalau saya dianggap enggak gaul kalau belanja online. 3. Resiko waktu, yaitu kemungkinan merasa rugi waktu karena proses pembelian online. Contoh, bagaimana kalau barang yang saya butuhkan terlambat tiba di tempat. 4. Resiko kinerja, yaitu kemungkinan produk atau layanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contoh, bagaimana kalau produk ternyata tidak sesuai dengan gambar di situs web. 5. Resiko fisik, yaitu kemungkinan kerugian secara fisik. Contoh, bagaimana kalau proses pembelian online membuat saya lelah karena prosesnya yang ribet. 6. Risiko psikologis, yaitu kemungkinan merasa tidak nyaman secara psikologis. Misalnya, merasa tidak nyaman karena tidak bertemu dengan penjual. 7. Risiko privasi, yaitu kemungkinan kerugian karena penyalahgunaan informasi personal oleh toko online. 8. Risiko security, yaitu kemungkinan kerugian karena penyalahgunaan informasi personal oleh pihak ketiga seperti payment, gateway, dan lain-lain. Security, assurance, and trust. Pada prinsipnya, sistem pengamanan terhadap komunikasi elektronik harus dapat memberikan perlindungan terhadap hal-hal sebagai berikut. 1. Pengubahan, penambahan atau perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data dan informasi, baik selama dalam penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada penerima. 2. Perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk dapat memperoleh informasi yang dirahasiakan, baik oleh langsung dari penyimpanannya maupun ketika ditransmisikan oleh pengirim kepada penerima, atau upaya penyedaran. Untuk aspek-aspeknya yaitu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu confidentiality. Maksudnya yaitu menyangkut kerahasiaan dari data atau informasi dan perlindungan bagi informasi tersebut dari pihak yang tidak berwenang. Untuk melindungi kerahasiaan, maka dilakukan dengan cara membuat informasi tersebut tidak dapat dipahami. Isi dari informasi itu harus ditransformasikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipahami oleh siapapun yang tidak mengetahui prosedur dari transformasi itu. Yang kedua yaitu integrity. Integrity ada menyangkut perlindungan data terhadap usaha membuat modifikasi data itu oleh yang tidak bertanggung jawab, baik selama data itu disimpan maupun selama data itu dikirimkan kepada pihak lain. Metode enkripsi yang dikembangkan dan digunakan oleh e-commerce yaitu yang pertama yaitu private key encryption.
atau biasa disebut dengan secret key atau symmetric encryption, di mana pemakainya berbagi kunci yang umum didasarkan pada single secret key yang digunakan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu hubungan komunikasi. Dengan kata lain, kunci yang sama untuk melakukan deskripsi atau description. Yang kedua yaitu public key encryption, atau juga yang dikenal sebagai asymmetric encryption. Di sini digunakan dua kunci yang berbeda untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Kedua kunci yang berpasangan itu adalah private key dan public key. Security Electronic Transmission atau biasa disingkat dengan SIT merupakan sistem keamanan jaringan yang akan menjadi standar sistem keamanan di masa yang mendatang. Pihak yang dapat terlibat dalam seperti electronic transaction antara lain yaitu yang pertama, pembeli atau card holder. Dalam e-commerce, pembeli umumnya berhubungan dengan penjual menggunakan komputer pribadi atau personal komputer. Dalam transaksi tersebut, pembeli melakukan kartu yang dikeluarkan oleh issuer. Disinilah peran SIT menjamin agar jalanan transaksi tersebut berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada issuer atau lembaga keuangan, di mana pembeli menjadi nasabah dan menerbitkan kartu pembayaran. Issuer menjamin pembayaran atas transaksi yang menggunakan kartu pembayaran yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, yaitu ada penjual atau merchant, adalah pihak yang menawarkan barang atau jasa kepada pembeli. Dalam SIT, penjual dapat menyarankan kepada pembeli untuk melakukan transaksi yang aman. Dan untuk yang keempat ada acquirer, adalah lembaga keuangan di mana penjual menjadi nasabahnya dan memproses autorisasi kartu pembayaran dan pembayaran lainnya. Yang kelima ada payment gateway, adalah sarana yang dioperasikan oleh acquirer atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk memproses pesan-pesan pembayaran penjual, termasuk instruksi pembayaran. Yang keenam ada otoritas sertifikat atau sertifikat authorized, yaitu lembaga yang dipercaya dan mengeluarkan sertifikat dan ditandatangani olehnya. Yang ketujuh ada jasa pengiriman, yaitu pihak yang bergerak di bidang jasa atau di pihak jasa pengiriman barang, seperti truk, kapal, ataupun pesawat. Dalam hal ini, ia bertugas untuk mengirimkan barang dari penjual kepada pembeli. Dan sistem keamanan dari e-commerce yang didasarkan berfungsi saat penggunaan menekan tombol submit setelah pengguna memasukkan data transaksi. Sistem keamanan mengamankan sistem e-commerce dengan cara mengimplementasikan sistem enkripsi simetris RC6, sistem enkripsi asimetris RSA, serta sistem encoding base 64. Data transaksi diamankan menggunakan script dari bahasa pemrograman JavaScript dan PHP sehingga bersifat fleksibel terhadap web server dan dapat mengamankan data transaksi tanpa protokol keamanan lainnya. Sistem keamanan e-commerce dapat diintegrasikan ke dalam sistem e-commerce sehingga tidak terlihat secara kasat mata oleh pengguna sistem dikirimkan sehingga sistem e-commerce tetapi dapat mengamankan data yang dikirimkan sehingga data transaksi tidak dapat disadap oleh pihak luar. Dapat digunakan pada sistem e-commerce tanpa mengurangi kecepatan loading web pada browser. Dan untuk pertumbuhan pelaku e-commerce atau penyedia layanan jual beli online memang terus terjadi. Di samping besarnya pasar yang bisa diraih, tumbuhnya berbagai pelaku bisnis ada beberapa hal yang mendasar yang saya pikir juga dapat diperhatikan oleh pelaku e-commerce, baik yang telah menerapkan segala fasilitas seperti keranjang belanja sampai dengan pembayaran secara integritas. Dan sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.